Kita mau tidak mau, artinya rumah saat ini menjadi sebuah kebutuhan. Ini sekian loh DP-nya, ini sekian loh, nanti angsurannya sekian. Padahal rumah belum ada. Hanya dengan uang 1%, DP 1%. DP 1% DP dari 1% harga total? dengan harga total, yaitu harga saat ini 177 juta. Kita harus mendapat 200 sampai 300 juta dulu baru punya rumah. Tapi ini tidak. Jadi katanya pembukaannya saya disuruh bikin pantun. Dan aku kayak mikir keras sih, tapi kayaknya saya bisa. Saya bisa. Dan aku ketawa dong. Oke. Minum cendol campur santan. Cakep. Cakep. Kita syuting Too Much di Balikpapan. Bisa masuk? Enggak sanggup saya Pak. Sumpah enggak sanggup. Satu aja ya, satu. Oke, buat teman-teman, jadi hari ini spesial banget. Kita bakal ngobrolin tentang perumahan, tentang properti. Karena kita tahu sama-sama makin kesini, katanya kalau perumahan itu bukan lagi investasi, tapi sekarang sudah dijadikan bahan bisnis. Jadi sangat-sangat susah untuk mendapatkan rumah. Mungkin dulu dengan uang 200 sampai 300 juta udah dapat rumah. Kalau sekarang itu harus di atas 500 juta sampai dengan 1 miliar baru kita bisa punya rumah yang menurut saya affordable dengan satu istri, satu ya, dan 3 anak gitu loh. Dan hari ini sudah hadir sebagai Ketua Apersi Ibu Sunarti. Saya panggilnya Bu Arti. Bu Arti atau Mbak Arti? Ibu lah. Oh ibu. Nggak enak sama bodyguardnya. Nanti dia protes. Protes ya? Protes. Oke, Bu Arti, Apersi ini apa sih? Apa bedanya Apersi, Himpera, Ray? Ya. Kalau kita berbicara perbedaan, itu tidak ada perbedaan, Mas, sebenarnya. Tidak ada perbedaan yang saya sampaikan tadi bahwa asosiasi Apersi, Asosiasi Perumahan Pengembangan untuk Rakyat Indonesia, yang saya sendiri ketuanya itu ada di Kalimantan Timur, dan kemudian ada Himpera, Himpunan Perumahan Rakyat, kemudian Real Estate, itu tidak ada bedanya, sama. Jadi sebuah asosiasi yang menaungi pengembang-pengembang di wilayah Kalimantan Timur. Tapi katanya pembina, penasehat di atasnya berbeda ya? Berbeda. Ya, Apersi siapa yang ini menjadi penasehat? Kalau apa Himpera saya dengar, katanya yang dari Medan gitu loh. Kalau yang Apersi gimana? Kalau pimpinan, kalau Himpera kan Pandang. Oke. Ya, Maksud saya penasehat yang tidak terlihat ini. Oh gitu. Wah, kalau yang belum terlihat ini aku belum kenalan, Mas. Gitu. Oke. Tahun kapan berdirinya Apersi gitu di Kalimantan Timur? Apersi di Kalimantan Timur itu sejak 2003, Mas. Dengan tujuan, visi, dan misi yang seperti apa? Visi dan misinya adalah mendorong para pengembang dalam menyiapkan rumah murah untuk rakyat. Aku pikir kayak visi dan misi bagi-bagi proyek. Enggak, tapi kerjasama dengan HIPMI dan organisasi lain bagus kan? Bagus, karena Apersi ini tetap bernaung di bawah Kadin. Di bawah Kadin? Ya, di bawah Kadin. Bu Dayang ya? Iya, Bu Dayang Dona. Jadi kita sinergi dengan pelaku-pelaku usaha yang tergabung di Kadin, dan Apersi sudah sinergi. Oke. Menurut informasi, kalau kita ngomongin Kadin ya, itu prospeksi ke depan itu justru pasir silika. Teman-teman properti melihatnya seperti apa? Pesimis kah? Aduh kayaknya jualan rumah tahun depan 2023 dan selanjutnya kayaknya nggak laku atau gimana? Oh enggak. Dengan apalagi saat ini kondisi kita IKN, kita mau tidak mau, artinya rumah saat ini menjadi sebuah kebutuhan. Kebutuhan yang paling penting dan paling utama
Jadi dengan adanya dorongan-dorongan yang lain itu tidak akan mengganggu, Mas. Tidak akan mengganggu, artinya tidak akan memecah konsentrasi untuk kita beralih ke lain, itu tidak. Justru sekarang harus lebih gencar lagi. Dan hebatnya lagi pada saat ini kita kan khususnya pengembang yang di bawah Apersi ini memfasilitasi pembangunan rumah murah yang dibesarkan oleh Bapak Presiden kita. Nah, itu tadi pelindung yang tidak terlihat saya disebutin dong sama Bu Arti. Gitu ya. Oke, jadi kalau ngeliatin kelasnya sebenarnya Apersi cenderung membangun rumah yang seperti apa? Medium kah, low kah, atau seperti apa? Dibilang low ya tidak ya, jadi sederhana tetapi sesuai dengan kebutuhan. Jadi saat ini kalau kita berbicara rumah sederhana pun untuk rumah MBR-nya ini kita sudah harus standar dengan SLF-nya, Mas. Oke. Sudah ada SLF-nya, ketentuannya. Artinya rumah layak huni lah. Layak fungsi. Layak huni, layak fungsi itu sudah ada standarnya. Itu yang diutamakan untuk anunya itu. Oke. Dan yang paling terpenting lagi untuk ini rumah MBR ini sangat-sangat terjangkau harganya. Seperti Mas tadi sampaikan bahwa kita harus mendapat 200 sampai 300 juta dulu baru punya rumah, tapi ini tidak. Jadi ini sesuatu yang spesial sekali, hanya dengan uang 1%, DP 1%. DP 1% dari harga total. Dengan harga total, yaitu harga saat ini 177 juta. 177 juta itu tipe rumahnya sudah 36. Oh, oke. 36, ya. Itu hanya DP-nya kurang lebih sekitar 4.800.000. Posisi bangunan di tengah kota, pinggir. Nah, kalau kita berbicara tengah kota, pertanyaannya kayak gitu ya, tengah kota, pinggir. Tengah kota. Kita berbicara tengah kota Balikpapan. Enggak, ya. Saya mikir gini, wah kalau dapat yang segitu tengah kota, untung dong gitu. Maunya bangunnya tengah kota, cuman posisinya tanahnya di tengah kota udah nggak ada juga. Oke. Jadi kalau kita berbicara tengah kota Balikpapan, ya batasnya pun sekarang kita sudah tidak berbicara titik nolnya aja yang dulu dirapak, kan sekarang sudah nggak dirapak, Mas. Benar. Tapi paling nggak kan? gini, berarti akses ke pendidikan dekat. Ya, yang jelas terjangkau. Yang jelas terjangkau. Sangat terjangkau. Ya. Kalau Bu Arti melihat sekarang 2023 kebutuhan rumah itu seperti apa sih? Kemarin kan pandemi sempat anjlok tuh, permintaan pembelian sempat anjlok. Kalau sekarang 2023 seperti apa? Potensinya masih besar kah atau berapa persen? Untuk potensi sangat besar sekali untuk pembelian, khususnya untuk rumah MBR, sangat besar sekali. Bahkan ini melonjak kurang lebih sekitar 40% sendiri. 40% sendiri. Untuk rumah MBR? Rumah MBR, sangat melonjak. Jadi teman-teman kalau yang nggak tahu, rumah MBR itu adalah rumah yang dikhususkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Kalau dulu pernah dengar RSSS ya? Rumah sangat sempit sekali. Gitu. Tapi sekarang kan tipe 36 ya? Ya. 36 itu 2 kamar tidur ya kan? 2 kamar tidur, sudah ada ruang tamu, kamar mandi, carport sudah ada. Oh gitu. Kayaknya sekitar 3 jutaan itu. 8 juta. Oh 8 juta? 8 juta. Pendapatan income suami istri 8 juta. Oh total gabungan 8 juta? Iya. Oh gitu. Iya, batas terendahnya. Oh, begitu. Kalau seandainya gaji suami 4 juta, gaji istri 4 juta boleh mengajukan? Boleh ngambil. Tapi lewat bank ya? Lewat bank. Oh, lewat bank. Jadi harus KPR. Karena apa? Yang mendapatkan subsidi angsuran murahnya adalah konsumennya. Itu kelebihannya. Jadi mereka sudah tercover angsuran yang subsidi bunga dari pemerintah itu kurang lebih sekitar 7,8%. Subsidi pemerintah? Flat selama 20 tahun. Ya. 7,8%. Itu subsidinya. Dari pemerintah? Dari pemerintah. Dari bulan pertama? Dari bulan tanda tangan. Oh gitu. Flat sampai dengan lunas 20 tahun. Kayak subsidi motor listrik ya. Oke Bu Arti, sekarang kan IKN kan udah dibangun. Sedang proses pembangunan. Mungkin selesai 10 tahun lagi lah ke depan. Dampaknya terhadap teman-teman pengembang, teman-teman properti seperti apa? Kita berbicara jangka pendek dan jangka panjang ya Mas ya. Kalau jangka pendek saat ini mungkin secara
pengususan letak-letak rumah yang akan ditentukan daripada IKN sendiri kan belum jelas nih. Ya. Belum jelas. Artinya untuk jangka pendeknya serangan perpindahan IKN itu adanya di Balikpapan dan di PPU. Kota-kota penyangga lah. Kota-kota penyangga. Kutai Ya, Kartanegara, ya, Samarinda, Kutai Barat. Ya. Karena posisi letak IKN pas di tengah. ya, pas di tengah. Nah, akhirnya memang dampak itu mau tidak mau harus diserap oleh Balikpapan dan di wilayah PPU, Mas. Dan itu sudah terasa. Yang saya sampaikan tadi, peningkatan permintaan rumah MBR sangat luar biasa saat ini. Sampai 40% itu? Sampai 40%. Itu sudah berdampak, Mas. Oke. Ya. Bu Arti, ini kan kencang juga isu di luar sana, masyarakat berpolemik juga. Dengan dibangunnya IKN terjadi perubahan bentang alam, lingkungan, iklim dan sebagainya lah, hutan dan sebagainya. Padahal kan sebenarnya posisinya IKN kan di hutan produksi ya. Jadi hutan alaminya sebenarnya tidak terganggu, itu kan yang tidak mereka ketahui. Konsep rumah seperti apa yang akan diajukan oleh Apersi supaya bersesuaian dengan rancangan IKN? IKN kan yang Forest City, Smart City, Green City. Kalau kita berbicara kembali lagi kepada konsep rumah yang standar untuk masyarakat, hunian yang nyaman untuk masyarakat, ya kami tetap mengusulkan untuk pemerintah bisa memberikan fasilitas tersendiri yang terkait pembangunan rumah MBR ini, apalagi yang untuk wilayah IKN ya Mas ya. Harapan kami ya itu tidak terlalu jauh lah, istilahnya dari jangkauan sarana pendidikan, dari sarana umum lah. Harapan saya seperti itu, jadi tidak mengganggu dan tidak merusak iklim-iklim, maksud saya hutan-hutan yang ada di sana. Jadi tidak merubah. Jangan nanti penentuan untuk rumah MBR taunya di ujung jauh gitu Mas dari kawasan ini kan. Karena seperti itu. Tapi kan setahu saya kalau misalnya terkait dengan tata ruang wilayah biasanya PUPR keluarkan advice teknik betul, itu. Kan biasanya itu yang diakses oleh teman-teman pengusaha kan. Ya. Gitu. Ini cocoknya daerah mana gitu. Kalau PUPR keluarkan, oh ini boleh dibangun rumah gitu. Ya. Biasanya Itu terkait tata ruang itu juga menjadi kendala, Mas. Oh iya? Iya. Jadi Gimana? Contohnya untuk Kota Balikpapan sendiri, untuk tata ruang yang khusus perumahan itu sudah lari ke arah untuk Balikpapan arah kilo 21. Oh, ke arah 20. pinggir Iya, semua? ke arah pinggir semua, Mas. Justru yang di tengah seperti wilayah timur itu banyak menjadi area resapan, area hijau. Jadi sudah nggak ada. Memang penataannya akhirnya dilempar. Oh, Kota Balikpapan seperti itu ya? Ya, seperti itu. Dan ada juga batasan bahwa 52% itu tidak boleh diganggu. Tidak boleh diganggu untuk arena hijau. Iya, pasum-pasus. Jadi teman-teman Apersi gimana dong? Dalam artian gini, pembangunan harus tetap berjalan, bisnis harus tetap berjalan, tapi area hijau tidak boleh terganggu. Iya, akhirnya kita harus menyikapin itu dengan membuka lahan-lahan yang produktif di daerah-daerah yang sudah ditentukan dari tata ruang tersebut. Itu wilayahnya sudah wilayah menuju utara. Jadi strateginya gimana nih jadinya? Apakah pindah kota atau bergandengan tangan dengan pengurus Apersi kabupaten lain atau gimana? Kalau kita berbicara suku Kalimantan Timur, saat ini kalau berbicara Balikpapan pun itu kan wilayahnya sangat sempit sekali, Mas. Iya, betul. Ya, sangat sempit sekali. Akhirnya memang sinerginya kembali kita memperluasnya wilayah Kukar. Memperluasnya di sana Mas, wilayah Kukar yang masih bentangannya masih luas kalau untuk berbicara rumah MBR. Tapi saat ini pun Kukar itu sudah masuk di zona IKN. Masuk di zona IKN, Mas. Ya. Jadi untuk ketentuan-ketentuan keputusan tata ruang tadi itu kembali lagi kepada IKN. Jonggon kan masih banyak kosong. Masih banyak. Ibu udah pernah ke Jonggon, Bu Arti? Belum Mas. Belum. Tapi Nanti saya antarin ke sana kalau mau cari tanah. Soalnya Jonggon kan penyangga satu. SPN ada di sana. Ya, SPN ada di sana, betul. Di sana ada kawasan perumahan yang kurang lebih sekitar 30% totalnya masih yang disediakan. 30% dari luasan daerah Jonggon. Daerah Jonggon. Itu belum ada. digarap Apersi? Belum Mas, belum. Nah, siapa tahu ada yang mau investasi 30% daerah Jonggon, karena Jonggon itu penyangga satu, SPN di sana. Di sana. Oh gitu. Sudah, Jonggon, ya. terus Lopulu,
Itu kan Jadi penyangga 1. kami pun masih menunggu pemetaan yang diberikan oleh IKN. PUPR. IKN. Oh, IKN. Karena di situ sudah masuk di kawasan penyangga IKN. Nah, itu maksud saya tadi bahwa Iya. sebenarnya Apersi mengajukan desain rumah yang seperti apakah? Kan kemarin tuh sempat ada istilah smart home ya, smart home living gitu. Saya sebenarnya nggak paham juga karena rumah saya di kampung, Bu Arti. Itu seperti apa sih smart home living itu yang gimana? Apakah dengan scan wajah pintu langsung kebuka gitu atau gimana? Ini kan sudah kecanggihan, tapi kalau untuk ke MBR kayaknya belum bisa deh, Mas. Gedean modal teknologi ya. Angsurannya yang diberikan nggak nyambung. Oke. Jadi kayaknya belum. Oke, jadi sebenarnya kalau ngomongin MBR saja supaya bersesuaian dengan pondasi dan cita-citanya IKN seperti apa, rumah seperti apa yang diajukan gitu oleh teman-teman Apersi. Iya. Karena gini, kalau IKN itu kan kayaknya smart banget gitu loh, Iya. teknologi yang ada di situ gitu loh. Iya. Sampai hutannya tetap ada, tapi aktivitas manusia ada. Tetap berjalan. Saya bingung gimana mau petakannya itu. Yang jelas kalau konsep MBR ini kan sederhana, yang layak huni, sehat kan itu yang diterapkan untuk rumah MBR ini, Mas. Karena rumah MBR ini memang rumah bertumbuh. Karena mereka sudah ada pembatasan daripada bangunan, daripada luasan tanah, untuk ketentuan itu sudah ada. Jadi memang konsepnya adalah rumah bertumbuh, Mas. Nah, untuk mengandalkan itu akhirnya kita mencegah supaya tidak terjadi kekumuhan. Oke. Jadi istilahnya nih, ikam dapat berdiam tempat tinggal sudahlah, jangan banyak bicara. Syukur-syukur dapat rumah. Itu angsuran flat selama 20 tahun tidak ada kenaikan, Mas. Jadi kalau kita berbicara untuk Astagfirullahaladzim. konsep smartnya yang tadi Mas sampaikan, cukup deh dengan kedipan 2 kali itu terbuka kan gitu. Penting pulang ke rumah bini bukakan lawang sudah. Aman gitu. Oke. Ini kita agak ketinggian kayaknya. Jadi kalau di rumah MBR jomplang, Mas dia. Oke, turunkan. Oke. Oke, kita turunkan berarti. Oke lah, dia nggak smart home living. Iya. Paling nggak base-nya sustainable, Iya. berkelanjutan, tidak merusak alam. Nah, itu konsep yang akan diajukan Apersi seperti apa? Berkaitan dengan sustainability, berkepanjangan. Bahasa Banjarnya sustainability. Iya. Jadi ya kita tetap mempertahankan dengan konsep 5248 ya. Jadi Apa Bu? 5248. 5248. Ini baru saya dengar. 4 angka ke 2, buntut nih. Jadi istilahnya dalam sebuah kawasan berarti hanya 42% yang bisa dibangun, 52%-nya adalah tetap menjadi kawasan zona hijau, zona fasum. Per satu rumah. Bukan. Enggak, saya mikir kalau per satu rumah. Jangan. Ini kamar satu, tidur di garasi. Sakit lah rahangku ketawa. Itu maju mundur kena, Mas. Usah, biar saya yang tanya, saya hostnya. Ya. Oh iya, oke. Betul. Itu tadi di-cut gitu, nggak usah dimasukkan itu. Memang inya bos saya, tapi nggak usah ditambahkan. Oke, Bu, jadi dalam satu kawasan, Ya, anggaplah dalam kawasan, sebuah kawasan. anggaplah 20 hektar gitu, kegedean ya? Ya, bisa. Oke, 20 hektar, jadi berapa persen untuk pemukiman? 52%, 48% untuk pemukiman. Kenapa harus segitu angkanya? Kan beli tanah mahal. Ya. Atau jangan-jangan tanahnya dikerjasamakan? Ini yang dijadikan konsep, tapi sebenarnya kami Enggak, ini sorry, karena benar kan Bu Arti, malahan perusahaan besar kita sebutlah AB itu nggak pernah beli tanah kalau bangun perumahan. Ya. Sistemnya kerjasama, brand-brand besar sekalipun itu, benar kan Bu ya, Arti? ya, tapi Apersi tidak. Oh iya, Apersi hebat. luar biasa. Karena tadi kan Mas menyampaikan ada pelindung tersembunyi siapa nih ya kan Ya. gitu. Jadi memang pelindung tersembunyi Apersi itu, pengembang yang tergabung dalam Apersi, Bank BTN itu mengucurkan produk yang pembebasan lahannya. Jadi memang kita 100% pembiayaan lahan akan dibiayain oleh bank. Oh gitu, mungkin kan saya pernah dengar juga bahwa teman-teman MBR itu biasanya sering bermasalah dengan pembangunan developernya yang lari dan segala macam. Ya. Karena dari basicnya belum ini Mas. Biasanya kepemilikan lahan belum dikuasai.
Dia membangun. Nah, ketika membangun dia tidak bisa melakukan KPR-nya, tidak melakukan akad kreditnya. Karena tanah belum dikuasain. Akhirnya tidak bisa dilaksanakan. Itu banyak sekali terjadi seperti itu. Berarti sambil minum, Bu. Minum. Oke. Haus. Iya. Haus, ketawa. Tapi nyaman juga. Alhamdulillah. Bu Art, kita lanjutin. Strateginya apersi supaya tidak terjadi apa ya istilahnya seperti teman-teman yang di luar sana developer lari dan segala macam, apa yang dilakukan? Karena Jadi, gini, masyarakat di luar sana itu agak ragu-ragu beli MBR. Banyak case saya lihat di Samarinda yang dekat SMU Melati itu kan ada yang terbengkalai, yang sebelah kiri jalan. Banyak sekali Mas, tetapi untuk KIS ke depan ini kita mulai dari tahun 2020 kemarin sudah memposisikan untuk masuk jadi pengembang itu harus memiliki lahan. Gimana? Harus memiliki lahan yang dibuktikan dengan AJB-nya. Oke. Ya, jadi harus ada, kayak saya mau ngambil lahan Mas, berarti saya sudah ada AJB-nya nih. Itu yang saya masukkan. Kalau saya belum ada, nggak akan bisa. Jadi tidak sifatnya kalau kerja sama tadi yang itu yang fatal. Yang fatal kebanyakan sama-sama di jalan kita nggak bisa amanah, terjadilah KIS itu, terjadilah kesalahan-kesalahan itu. Oh, gitu. Tapi kalau sudah lahan itu kepemilikannya sudah jelas, legalitasnya sudah jelas, itu tidak akan terjadi hal-hal seperti itu. Oke. Jadi sebenarnya yang terjadi, contoh yang kayak di Samarinda saya pernah lihat, Kutai Kartanegara pernah lihat, itu sebenarnya yang terjadi apa sih sehingga terbengkalai dan haknya konsumen itu tidak didapat gitu? Ya, itu tadi karena tidak dimiliki Mas lahan tersebut oleh pengembangnya. Satu-satunya itu? Iya, tidak dimiliki, tidak dikuasain. Oh, oke. Ya. Enggak, soalnya kan banyak teman-teman yang developer bilang bahwa yang terjadi adalah karena si pembeli atau apa ya istilahnya yang beli rumah apa konsumen. Itu karena dia tidak bisa bayar kreditnya ke bank, tidak bisa ngangsur. Itu yang terjadi katanya kalau seperti itu beda lagi. Kalau itu kan case-nya berarti pengembangnya aman toh, tidak masalah. Tadi kan Mas sampaikan ini pengembangnya terus pergi kan gitu. Oh, jadi sebenarnya rumah-rumah yang terbengkalai itu bisa jadi karena dua penyebab, dari konsumennya, kemudian dari developernya. Jadi persyaratan untuk mengambil rumah MBR itu juga tidak mudah Mas. Oke. Satu, berpenghasilan kurang lebih 8 juta. Kemudian 8 juta per orang? Iya, income ya. Income. Suami Saya istri. sendiri. Oh, suami istri. Total suami berarti? Istri, total income. Misalnya istri 4 juta, suami 4 juta ya. gitu. Kemudian untuk KTP, pemilikan KTP-nya dia harus berdomisili di daerah tersebut. Tuh. Artinya sudah ada pendapatan, sudah ada tempat tinggal yang alamat yang jelas. Kemudian diketahui juga oleh lurah setempat bahwa dia memang pantaslah mendapatkan rumah MBR tersebut. Nah, hal itu juga menunjang kepada mereka nanti untuk membayar angsuran, berarti kan sudah ada nih untuk pembiayaan. Nah, kalau mereka artinya tidak bisa membayar, yang masih sampaikan, oh ini sudah beli nih tapi tidak bisa membayar, ya memang akhirnya ada penyitaan. Iya, siapa suruh nggak bisa bank. bayar. Nah, penyitaan dari bank gitu. Oke. Tapi secara pengembangan itu nggak ada masalah dari pengembangan. Ya. Bu Arti, kalau berbicara tentang kualitas, maaf nih, saya kadang ada melihat yang disajikan apa, yang ditawarkan apa, tapi ketika dibangun kenyataan di lapangannya kualitas bahan itu downgrade gitu. APRC menyikapinya seperti apa? Itu kembali kepada konsumen. Kami sangat mengharapkan ada konsumen pembeli yang lebih cerdas untuk itu. Karena memang banyak sekali pengembang itu yang hanya menawarkan brosur. Iya, betul. Ya, kembali cuma lagi market kepada doang dikasih dari lihat. kesalahan-kesalahan yang sudah lampau terjadi itu memang kembali kepada nasabahnya, pada konsumennya. Mereka terlalu mudah tertipu dengan yang namanya brosur. Ini sekian loh DP-nya, ini sekian loh, nanti angsurannya sekian. Padahal rumah belum ada. Janjinya besi 12, taunya besi 6. Iya, rumah belum ada. Tanahnya aja sudah pada booking, pada bayar. Padahal itu di dalam ketentuan rumah MBR bisa dilakukan pembayaran setelah rumah terbangun 100%. Oh, bisa? Bisa, dan kalau tidak ada rumahnya tidak akan terjadi. Tetapi kadang pengembang nakal dibantu pada konsumennya juga setuju.
Nah, akhirnya terfasilitasi untuk terjadi seperti itu. Padahal sudah ada ketentuannya bahwa rumah MBR itu bisa dilakukan KPR, konsumen membayar ketika rumah sudah ready diterima 100%. Oh gitu. Ya. Nah, ini saya baru tahu kan, kadang saya nanya nih sama teman. Ada nih teman saya, Bu Arti kenal dong gitu. Tadi saya cerita. Dia bilang gini, "Oh, kita ini belum ready unit gitu. Mau bayar dulu." Nah, gitu. itu salah. Sangat salah. Karena sudah ada ketetapannya, Mas. Artinya kalau unitnya nggak ready, si developer atau pengusaha tidak punya kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap pembangunan rumah itu. Iya. Tapi kan ada bank. Bank kan tidak mau, Mas, membayar rumah belum ada. Oh gitu. Oh jadi bank mau bayar kalau sudah ada berdiri Sudah bangunan ada fisik. berdiri bangunan fisik. Sudah ada. Jadi kita tanda tangan sama konsumen. Konsumen sudah lihat rumahnya nih, sudah ada kuncinya. Oh begitu. Itu ketentuan rumah MBR, Mas. Itu ketentuannya. Beda dengan rumah komersil. Kalau rumah komersil masih ada yang namanya KPR inden, ya kan? Nanti 30% bangunan bisa dikucurkan oleh bank. Tapi Bu Arti ini saya baru dengar ini dari Bu Arti loh yang seperti ini. Karena teman event itu teman dekat, dia tidak cerita seperti itu. Ya itu, kebanyakan yang di situ, Mas. Glamor di depan. Oh gitu, I see. Dan gimana? Oh gitu, oke. Kenapa? Jadi gini, kalau seandainya Bu Arti, kualitas rumah yang dijanjikan sesuai dengan brosur atau sesuai dengan dokumen yang ditandatangani, ketika diterima ternyata rumahnya tidak sesuai dengan speknya, si pembeli rumah atau konsumen boleh menuntut atau enggak? Atau Boleh, gimana? boleh. Itu tata caranya seperti apa menuntut itu? Karena gini, mau dituntut rumahnya sudah jadi gitu loh, dibiarkan ini bocor. Karena pernah saya lihat harusnya pakai besi 12, dalamnya kayak isi sungkai. Jadi boleh, sangat boleh itu. Kan di dalam akte kesepakatan kita itu kan sudah tercantum, Mas. Ada tercantum toh di dalam akte kesepakatan pembelian itu dengan konsepnya ini. Sudah ada ketentuannya. Karena kalau rumah MBR itu tidak mungkin lepas daripada aturan yang sudah ada untuk pembangunan. Karena sudah ada standar bangunannya. Jadi kalau itu menyimpang, konsumen boleh nuntut. Oh, oke. Iya. Apa yang dilakukan Apersi untuk apa ya? Menginformasikan, mempromosikan bahwa kualitas bahan bangunan harus seperti ini. Apa yang dilakukan Apersi supaya masyarakat juga paham. Gini loh, kalau kalian beli rumah di bawah pengembangannya Apersi, rumahnya bagus, kualitasnya terjamin, SNI dan segala macam. Jadi kita untuk satu rumah itu wajib ada SLF-nya, Mas. Sertifikat layak fungsi. Fungsi, ya. Wes, tahu dong. Ya. Jadi memang itu yang kita wajibkan, kita haruskan, itu sudah ada penilaian tersendiri bahwa ini rumah sudah layak fungsi. SLF ini dikeluarkan PUPR ya? Iya, betul. Oh iya. Oke. Dari PUPR. Jadi sebelum itu diakatkan kepada konsumen, SLF-nya harus keluar dulu. Oh, saya baru tahu dong. Ya. Ini luar biasa. Aku senang banget kalau Bu Arti jadi narasumber kayak gini. Jadi enggak ada hal-hal yang apa ya, kita jurnalis aja nggak dapet gitu loh. Dan ketika ketemu kayak gini langsung wawancara, oh ternyata harus seperti itu. Jadi sudah ada paketnya, Mas. Sudah Dua lengkap. hal berarti. Ya. Rumahnya ready unit, kemudian sertifikat layak fungsi, Ya, apalagi? Bu? fungsi, SLF-nya sudah ada, kemudian asuransi sudah tercover juga. Asuransi, oke. Ya, Asuransi jiwa, kebakaran. asuransi jiwa dan asuransi kebakaran itu sudah tercover untuk ini. Oke. Jadi saya berbicara rumah MBR ini, Mas, kita tidak ini ya. Rumah MBR ini bukan memberikan masalah ketika terjadi sesuatu hal dengan pembelinya, tetapi justru memberikan warisan. Iya, kadang gini teman-teman yang sibuk bekerja karena aktivitas, akhirnya tidak bisa melakukan pemantauan kualitas rumah. Ya. Tukangnya tidak bisa diperhatikan dengan 100% 24 jam karena bekerja. Akhirnya terima rumah ya apa adanya. Udah jadi gitu ya. Udah jadi, tapi ya itu yang plafonnya miring lah dan segala macemnya Ya. gitu loh, berbagai macam. Padahal itu kalau dilihat kelasnya bukan kelas bahasanya apa ya, bukan kelas ecek-ecek gitu loh. Kalau rumah MBR kita ada tercantum juga garansi 30 maksud saya 100 hari, 3 bulan setelah daripada penandatanganan. Gitu, oke. Ya, jadi ada garansinya juga walaupun MBR kan gitu. Oke.
Bu Arti, bagaimana pandangannya Ibu terkait dengan masuknya bahan baku dengan kualitas rendah dan bukan produksi dalam negeri? Ibu kan paham maksud saya. Kita tidak mendiskreditkan golongan kelompok tertentu gitu. Bukan berarti saya ini anti produk Cina, enggak. Saya suka kok produk Cina itu bagus. Harganya bagus gitu, ramah di kantong. Kan banyak bahan baku yang dari negara mereka itu dimanfaatkan oleh pengusaha atau developer properti karena alasannya harganya lebih terjangkau. Betul. Gitu. Yang katanya SNI 12 ternyata SNI 8. Banci. SNI Banci tahu berarti. Gimana tuh Bu? Apersi apa yang dilakukan gitu? Gini ya, kita kalau berbicara masalah material ini Balikpapan ini sangat kredit ya kalau menurut saya ya. Iya. Khusus Balikpapan. Karena Balikpapan ini tidak punya ini Mas, tidak punya material. Iya. Tidak punya material. Kota Balikpapan ini baru satu mau bangun kawasan ekonomi khusus yang semen. ya, Nah, tapi belum juga belum kan. juga, Nah, oke. jadi masih belum bisa. Memang akhirnya kita dalam rangka menyikapi kualitas dan mutu daripada material, contohnya mungkin yang mohon maaf ya, ada seperti semen tadi. Iya. Ya, bagaimana ya? Dikarenakan keterbatasan kita ya akhirnya kita menyikapin itu dengan baik aja sih Mas. Oh gitu, oke. Saya pikir kalau misalnya harusnya SNI 12 jadi 2 besinya gitu. Ya. Oh, kalau terkait ininya kita tetap harus pakai SNI Mas, harus tetap. Kalau pakai untuk bangunannya loh ya, untuk besinya tetap kita menggunakan SNI. Jadi tidak bisa juga pakai banci karena itu akan berpengaruh pada bangunan. Iya, kualitas akan Iya, turun. kualitas sangat Bangunan cepat berpengaruh, rusak. iya. Mungkin di bawah 10 tahun sudah proto. Akan merugikan juga untuk pengembangnya karena dari segi panjangnya kan berkurang. Jadi sebenarnya dari segi hitungan itu akan tetap tidak masuk. Dari panjangnya besi itu kan otomatis nambah Mas. Oh iya sih, Ya. benar. Selain itu juga kan biasanya kan masyarakat atau konsumen kan kredit 20 tahun, Ya. 15 tahun. 15 tahun aja paling cepat. Iya. Jadi kalau misalnya kita berbicara bersihnya, ini kan kalau bicara banci itu kan dia nggak 12 Mas. Bener. Nggak 12 berarti kan ada penyambungan. Ya. Daripada itu nanti dibagi 2 dia kurang, ini kan dari tingginya kan kita sudah 4 meter nih, harusnya 4 meter dari kedalamannya juga diperhitungkan itu akan kurang. Jadi kalau dia menambah, otomatis akan menambah kerugian dari pengembangnya sendiri. Oke. Ini kan ada kelebihannya apersi yang disampaikan oleh Bu Arti. Sebenarnya apa yang ingin Ibu sampaikan kepada pemerintah, kepada pembuat regulasi terkait dengan rencana atau canangannya apersi 5-10 tahun ke depan? Ini sekaligus sebagai penutup. Ya. Besar harapan saya untuk pemerintah daerah terkait pengembangan dalam rangka pembangunan rumah MBR khususnya ini yang terkait MBR bisa dibantu terkait fasilitas-fasilitas seperti air minumnya. Kan kronisnya kita di sini ini di Kota Balikpapan adalah air bersih. Nah, kemudian terkait jalan-jalan penghubung, jalan masuk, karena rumah-rumah MBR ini dinyatakan layak apabila ada jalan masuknya itu terhubung, Mas. Terhubung. Nah, ini yang terkadang masih belum bisa sinkron dengan pemerintah daerah untuk ini. Jadi harapan besar saya bisa diberikan fasilitas tersendiri untuk penyiapan dalam rangka fasumnya, sarana air bersihnya, dan sarana penerangannya itu ada terkhusus lah. Harapan saya itu. Oh gitu. Ya. Oke, jadi teman-teman ingat beli rumah lewat apersi. Gila gue apersi jaya gitu enggak? Versi maju. Oke teman-teman, ini obrolan kita hari ini dengan Bu Sunarti selaku Ketua Apersi Kalimantan Timur. Semoga kita dapat memetik manfaat dari apa yang kita perbincangkan hari ini. Selamat siang, sampai jumpa Bu Arti. Terima kasih banyak gitu. Maaf Bu ya, canda terus. Santai. Yang saya harapkan kan santai. Oh iya. Minum dulu Bu Arti.